Tuhan yang hakiki itu, Tuhan yang hakiki itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Tahukah orang kafir itu bahwa dulu alam raya itu satu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Itu surah Al-Anbiya ayat ke-30. Jadi Tuhan itu adalah kreator, pencipta. Ya, Tuhan itu yang menciptakan alam raya itu. Itulah Tuhan yang hakiki. Surah Al-Anbiya ini justru berbarengan dengan sains, sesuai dengan teori Big Bang. Lalu bagaimanakah Tuhan itu? Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Tuhan itu tidak ada lagi selain Allah itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Tuhan itu hidup, Tuhan yang maha hidup yang terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Lalu lagi surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ke 4. Ya, qul huwallahu ahad, karena Allah itu ahad. Ahad itu apa? Satu, tunggal, tidak berbilang. Allahu somad, Allah tempat bergantung semua makhluk ciptaannya. Jadi Tuhan itu bukan yang digantung, tetapi Tuhan itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada setara dengan Tuhan. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya. Padahal masih ada waktu, tapi nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu aja ya. Takut keburu malam. Opening statement berikutnya dipersilakan buat Mbak Niken. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, shalom, selamat malam. Jadi gini, opening statement saya tuh gini aja ya. Kalau Tuhan itu bilang, saya itu pencipta langit dan bumi. Yang mau ngaku-ngaku Tuhan bilang kayak gitu tuh banyak. Yang mau bisa bilang, gue nih pencipta langit dan bumi loh, gue ini Tuhan, itu banyak banget yang bisa bilang kayak gitu. Gampang gitu yang mau bilang kayak gitu. Tapi supaya kita tahu ini tuh yang beneran nyiptain bumi dan langit itu siapa, ya makanya ada perdebatan gitu antara agama Kristen dan Islam. Tuhan gue atau Tuhan lu nih yang ciptain, kan gitu. Kalau tadi Pak One Way bilang di ayat ini, dia bilang tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya di kitab saya juga sama, tiada Tuhan selain Jehovah, kan gitu. Di ayat perjanjian lama banyak banget yang bilang Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu ada ayatnya. Jadi Tuhan kita nih udah beda ya. Anda Tuhannya Muhammad, saya Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, udah beda. Dan Anda tadi menjelaskan bahwa Tuhan saya pun bilang seperti itu, ya sama. Di perjanjian lama juga Tuhan Jehovah bilang seperti itu. Jadi kalau misalkan Tuhan yang hakiki itu seperti apa, ya memang benar, dia yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kan supaya kita tahu, dia benar menciptakan langit dan bumi, tidak. Terus apalagi nih syarat-syaratnya? Sebenarnya yang bikin syarat, oh Tuhan tuh harus begini tuh siapa sih, gitu kan? Kalau buat saya, mau dilihat benar apa tidaknya ya dari ajarannya. Bukan hanya semerta-merta, oh dia mengaku pencipta langit dan bumi loh. Banyak banget yang bisa ngaku-ngaku, saya ini Tuhan, banyak. Yang mengaku saya ini Mesias juga banyak. Gitu. Yang mengaku saya Nabi juga banyak. Gitu. Jadi ya mungkin penjelasan selanjutnya saya jelaskan di nanti ya di sesi selanjutnya. Cuman buat saya, kalau mau berbicara Tuhan yang benar itu seperti apa, Tuhan yang hakiki itu seperti apa, ya pastinya sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan pribadinya itu dia seperti apa, sifatnya dia itu seperti apa, keberadaannya dia itu seperti apa, dia itu ada apa tidak, dia itu bisa menyatakan dirinya apa tidak, bisa membuktikan nggak bahwa dirinya itu maha kuasa.
gitu. Perlu pembuktian. Karena Tuhan kita ini ingin dikenal. Di Mazmur itu ada ayatnya, pengenalan akan Tuhan itu lebih penting dari korban sembelihan gitu. Jadi Tuhan ini suka mengenalkan dirinya lewat apa? Ya kalau di saya ya di Alkitab itu ya dia mengenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Manifestasi Allah itu berada di dalam Yesus Kristus gitu. Oke, sekian, lanjut. Oke, terima kasih banyak ya. Kita akan berlanjut ke sesi vital ya. Saya mohon dengan sangat patuhi pelaturan diri ini dengan tertib ya, jangan saling memotong ya. Kalau ada memotong, waktu kembali ke awal lagi ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama silakan buat One Way selama 2 menit. Oke, pertanyaan saya begini. Tuhan itu kreator pencipta. Dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta ada dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Tahukah orang kafir itu bahwa dulu alam raya itu satu. Dulu itu alam raya berupa kabut. Lalu kami pisahkan keduanya. Terjadi ledakan kan? Itu kalau secara ilmiah itu sangat ilmiah. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Di bumi satu-satunya planet yang ada kehidupan karena hanya di bumi lah terdapat unsur air yang cukup sebagai syarat satu mutlak adanya kehidupan. Saya minta kepada Niken, kalau memang Niken menuhankan Yesus, saya minta dalam 4 Injil kanonik, Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, jadi saya minta apakah ada ayatnya dalam 4 Injil kanonik bahwa Yesus berkata demikian dengan mulutnya sendiri. Silakan, itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Oke, waktu untuk menjawab buat Mbak Niken selama 2 menit, dilanjutkan dengan bertanya nanti ya, balik bertanya. Oke, saya jawab ya. Pertama, kita ini kalau debat harus rapi ya. Saya dari tadi belum bilang bahwa Tuhan saya itu Yesus loh. Saya dari tadi belum bilang kayak gitu. Tapi Anda nih yang langsung nyecer saya, di mana ayatnya Yesus berkata dirinya menciptakan langit dan bumi gitu kan. Jadi kalau debat itu yang rapi. Harus rapi, harus ya harus tahu nih, ini tadi tuh gue ngomong apa di awal di open statement tadi gue ngomong apa di awal. Gue baru ngomong tentang yang Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Adonai Elohim Adonai Ehad kan gitu. Cuman kan tadi minta di mana sih siapa itu Yesus bilang menciptakan langit dan bumi. Ya saya kasih gitu ya. Di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yohanes 1 ayat 3 ini dianya itu ya Yesus, karena ya baca ayat sebelumnya dan sesudahnya gitu. Bahwa firman adalah Allah dan firman sudah menjadi daging. Dan itu adalah Yesus Kristus gitu ya. Jadi di Yohanes 1 ayat 3 tadi udah jelas ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Begitu, silakan. Dilanjut untuk bertanya ya kepada pihak Muslim Mbak Niken selama 2 menit, silakan. Oke, lanjut Mbak Niken. Sebenarnya saya bingung ya mau nanya apa, tapi karena saya nggak terlalu kepo sih dengan Tuhannya Islam gitu ya. Tapi ya saya mau nanya aja karena ini judulnya Tuhan yang hakiki gitu ya. Ya menurut One Way ini, Mas One Way ini, pembuktian dari Tuhanmu yang hakiki itu tuh ya di mana gitu. Pembuktiannya ya bukan hanya sekedar ngomong Dia menciptakan langit dan bumi gitu. Kalau Tuhan saya kan jelas ya, Dia kalau di perjanjian lama Dia berwujud dalam tiang api, tiang awan. Terus Dia juga bisa ngobrol dengan Adam. Kalau tadi tuh yang di chatroom tadi ada yang bilang Allah itu Tuhan itu
tidak terlihat, Tuhan yang benar itu tidak terlihat gitu lah. Sedangkan sebelum berdosa itu Adam itu bertatap muka loh dengan Tuhan gitu, sebelum ada dosa ya. Sebelum Adam berdosa itu dia ngobrol sama Tuhan. Dan nanti saya pun kalau di surga nanti yang ngobrol sama Tuhan gitu, ketemu sama Tuhan. Jadi dia bisa dilihat. Bukan gak bisa dilihat. Gitu. Jadi ya pembuktiannya aja di mana gitu aja sih. Oke, waktu untuk menjawab selama 3 menit. Kalau misalkan butuh ayat yang mau ditampilkan, kita bisa membantu ya Mas Wanwei. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Ya, yang pertama tadi situ saya minta ucapan dari mulut Yesus sendiri. Saya menanggapi dulu ya yang pertama tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia itu bukan ucapan dari Yesus. Yang saya minta tadi ucapan dari Yesus yang berkata dengan mulutnya sendiri dalam 4 gospel kanonik, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi saya kecewa ya, Saudara Niken tidak bisa menjawab pertanyaan saya, karena yang saya minta tadi ucapan dari Yesus sendiri. Lalu Saudara Niken bilang, bukti adanya Tuhan itu apa loh, buktinya adanya Tuhan itu? Kan saya sudah kasihkan tadi dalilnya itu dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Bukti adanya Tuhan adalah adanya alam raya ini. Dalilnya jelas dalam surat apa? Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Ayat itu yang sangat ilmiah. Kitab suci yang berasal dari Tuhan mustahil berbenturan dengan ilmiah. Ya. Jadi bukti adanya Allah apa? Adanya alam raya ini. Allah sudah berfirman bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu dibilang Niken, dibilang dia apakah saya kira sudah cukup ya, itu sudah membantah ya, sudah membuktikan bahwa bukti adanya Tuhan adalah alam raya ini. Dalilnya sudah jelas, sudah saya kasihkan surat Al-Anbiya ayat 30. Makanya begini loh ya, lihatlah Tuhan dari alam raya, lihatlah Tuhan itu dari alam raya, dari ciptaannya. Alam raya ini ciptaan Tuhan, alam raya ini sangat indah apalagi penciptanya, dan kenali dari diri kita sendiri. Itu bukti adanya Tuhan, adanya kita ini ciptaannya. Jadi sudah sangat jelas ya. Tadi saya kecewa sekali Saudara Niken tidak memberikan jawaban apa yang saya minta. Ya, karena yang saya minta adalah ucapan dari mulut Yesus sendiri yang bilang, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Oke, saya persilakan waktu buat bertanya dari Wanwei kepada Mbak Niken selama 2 menit ya. Oke, ini silakan. Kalau Mbak Niken menuhankan Yesus, ya kita tutup poin aja. Agama Kristen itu kan Tuhannya Yesus. Ada yang oneness, ada yang tritunggal, tetap Tuhannya itu Yesus. Kalau Yesus satu hakikat dengan Allah, kenapa dalam Matius pasal 24 ayat 36 Yesus berkata mengenai tentang hari itu, hari kiamat, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Kalau Yesus itu Allah, kenapa Yesus tidak tahu tentang kiamat? Begitunya. Kalau memang Yesus itu satu hakikat dengan Allah, mungkin dia pasti tahu tentang hari kiamat. Buktinya apa? Yesus berkata dengan ucapannya sendiri, Matius pasal 24 ayat 36, dan mengenai hari itu, kiamat itu, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, kalau Yesus satu hakikat dengan Allah, kenapa Yesus tidak mengetahui tentang hari kiamat? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, waktu buat menjawab saya persilakan buat Mbak Niken selama 3 menit ya. Silakan. Oke, tadi Mas Wanwei nggak puas ya dengan jawaban saya. Di mana pembuktian Yesus bilang dirinya ada menciptakan langit dan bumi? Yang kayak Tuhan gue nih yang ngomong pencipta langit dan bumi, nah gitu ya. Nah sekarang gue mau bikin pernyataan balik sama lu. Tuhan lu bisa nggak nenangin badai kayak Yesus? Tuhan lu bisa nggak ngubah air jadi anggur kayak Yesus? Tuhan lu bisa nggak nyiptain burung kayak Nabi Isa? Bisa nggak bangkitin orang mati? Bisa nggak nyembuhin orang? Coba gue tanya, bisa nggak?
jangan ngaku-ngaku nih gue pemilik bumi dan langit nih tapi kagak bisa ngapa-ngapain gitu. Yesus Yesus waktu jadi manusia lu nyari-nyari ayat ayat dirinya mengaku tapi dia melakukan tindakan gitu. Pohon ara jadi kering cuman karena perkataannya dia. Air jadi teduh gitu ya, angin jadi teduh, 5 roti 2 ikan jadi sisa 12 bakul gitu ya. Terus nanti lu mau ngomong lagi, itu kan kuasa dari Tuhan gitu kan, kuasa dari Allah gitu kan. Astaga suaranya. Ya terserah lu aja lah gitu lah. Cuman ya bisa nggak Tuhan lu kayak gitu? Coba mana di kitab lu bisa nggak kayak gitu? Nah terus nanti kau lihat cermas lah juga sorry aku lupa. Terus ya tadi tentang hari kiamat ya, saya jelaskan lagi ya. Tuhan saya ini namanya Yesus. Dia adalah Firman yang adalah Allah itu sendiri, karena Firman adalah Allah yang menjadi manusia. Ini sudah sering berkali-kali saya jelaskan di perdebatan manapun ya. Saat Yesus menjadi manusia, memang dia tidak terang-terangan berkata, aku ini Allah. Karena apa? Karena dia harus datang sesuai dengan nubuat. Nubuatnya sebagai anak Daud, sebagai anak Yusuf, sebagai anak Allah, sebagai Mesias, ya dia datang seperti itu gitu. Harus menggenapkan nubuat di atas kayu salib, menggenapkan Torah gitu segala macam ya, karena memang dia harus datang seperti itu. Jadi lu jangan nyari-nyari selama 33 tahun di dunia, lu nyari-nyari di mana dirinya berkata terang-terangan berkata dirinya akulah Allah, akulah Bapa. Ya karena memang dia harus datang sesuai dengan nubuat. Itu yang ditunggu-tunggu orang Yahudi, orang Israel. Jadi dia datang itu rapi. Datang itu ada aturannya gitu, nggak semerta-merta datang terus dia datang ke dunia mau ngapain. Semua ada tugasnya, ada tujuannya. Jadi kalau lu bilang dia tidak tahu hari kiamat, ya tentang di mana Yesus itu maha tahu itu ada ayatnya gitu. Waktu ada udah cukup Mbak Niken. Untuk bertanya balik Mbak Niken silakan selama 2 menit. Silakan Mbak Niken. Ini langsung nanya ya? Ada. Silakan. Ya mungkin pertanyaan saya yang tadi kali ya. Coba Tuhan lo bisa nggak gitu? Ngubah air jadi anggur gitu, terus bangkitin orang mati gitu, bisa nggak gitu Tuhan? Ya itu aja. Itu aja. Oke. Untuk Bang One Way silakan untuk menjawabnya ya selama 3 menit. Silakan. Ya kembali lagi ya Pak Niken tidak fokus dengan apa yang saya tanyakan. Ya kalau kan yang saya tanyakan kalau Yesus itu satu hakikat dengan Tuhan, ya kenapa Yesus itu tidak tahu tentang kiamat? Dalilnya sudah sangat jelas, Matius pasal 24 ayat 36. Lagi-lagi Mbak Niken tidak menjawab pertanyaan saya. Lalu Yesus katanya bisa menghidupkan orang mati. Nah itu hanyalah mukjizat ya. Itu hanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Sedangkan salah satu syarat Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menciptakan alam raya. Ya, memberikan mukjizat kepada Nabi-Nya sangat mudah bagi Tuhan. Ya, sekali lagi tadi Mbak Niken kurang fokus ya menjawab pertanyaan saya ya. Kenapa? Karena Mbak Niken tidak menjelaskan ya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat? Yesus tidak tahu hari kiamat. Dalilnya jelas mengenai hari itu. Mengenai hari itu kiamat. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak. Siapa anak itu? Yesus pun tidak. Yang tahu hanya Bapa. Ini salah satu ayat saja yang menampar, sebetulnya cukup menampar keras, yang bilang Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Betul kata Allah ya, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi jelas ya di sini ya. Dalil yang menyatakan Yesus itu satu hakikat dengan Tuhan dibantah oleh
ayat Matius pasal 24 ayat 36 mengenai penciptaan Yesus bisa menghidupkan orang mati bla bla. Nabi Ibrahim bisa juga burung dicincang menjadi 4 bagian dihidupkan, itu hanya mukjizat. Bahkan Musa lebih dahsyat lagi. Musa itu membelah laut hanya dengan tongkat. Jadi tidak wow bagi saya. Yang wow itu yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu yang luar biasa. Kalau menceritakan tentang mukjizat tidak wow, karena itu mukjizat Nabi hanya berlaku pada umatnya. Sedangkan keistimewaan Nabi Muhammad apa? Mukjizatnya turun sampai pada saat kita ini ada. Apa itu mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim. Kalau nabi-nabi sebelumnya mukjizatnya itu hanya ada pada zaman dia. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya terbawa sampai sekarang, sampai di ujung hayat. Ya, jadi sudah jelas ya, Pak Niken kembali lagi tidak bisa menjelaskan ya bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Demikian pernyataan dari saya, tidak perlu panjang-panjang, yang penting padat, jelas dan tepat. Saya kembali. Kembali untuk mengajukan pertanyaan ya dari Bang One Way selama 2 menit. Oke, pertanyaan saya, setiap pertanyaan pasti menggunakan dalil. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, "Aku akan meminta kepada Bapa untuk diberikan penolong yang lain." Kalau Yesus itu Tuhan, apakah ada Tuhan yang meminta dirinya sendiri dan memberikan penolong yang lain? Itu Roh Kudus, yaitu dirinya sendiri gitu. Jadi pertanyaan saya simpel, apakah ada Tuhan yang meminta kepada Tuhan? Demikian, terima kasih. Oke, waktu untuk menjawab sama Mandiken selama 3 menit ya. Apakah ada Tuhan menghidupkan Tuhan gitu ya? Oke, silakan di Yohanes pasal 14 ayat 16 kan, aku meminta kepada Bapa untuk diberikan penolong yang lain. Apakah ada Tuhan yang meminta kepada Tuhan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, silakan Mandiken. Sebenarnya bukan saya nggak bisa jawab, tapi Anda aja yang nggak, jawaban Anda aja yang tidak terwujud gitu. Yang Anda pengenkan jawabannya seperti itu tidak terwujud. Bukan saya tidak bisa menjawab, saya udah jawab tadi, saya udah jelasin bahwa Yesus itu selama di dunia menjadi manusia gitu loh. Mengosongkan dirinya ini sudah saya jelaskan berkali-kali ya, berpuluh-puluh kali kepada muslim di YouTube, di Zoom, di mana-mana. Jadi lu tuh jangan cuman ngelihat waktu Yesus ini sebagai anak Allah. Dan tadi si One Way juga ngomong, anak pun tidak tahu, itu kan Yesus. Anda mengaku Yesus anak Allah, berarti sudah menyangkal Quran Anda sendiri. Itu fatalnya kalau Islam lagi debat tentang kemanusiaannya Yesus sebenarnya ya. Ibrani 2 ayat Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau Anda, kayak tadi pertanyaan Anda, apakah Tuhan meminta kepada Tuhan gitu ya? Saya sudah jelaskan berkali-kali gitu ya. Kalau nanya terus waktu selama Yesus jadi manusia, jawaban saya tetap sama. Dia ini sedang menjadi anak Allah, sedang menggenapi nubuat Mesias gitu loh. Sekarang coba Anda berani nggak bahas kitab Wahyu sama saya waktu Yesus sudah naik ke sorga? Itu udah beda. Dia di Wahyu itu Yesus bilang dirinya yang maha kuasa, bilang dirinya adalah Allah, bilang dirinya adalah Bapa. Kalau Anda hanya seputar di 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, waktu Yesus sedang menggenapi nubuat di dalam Torah, kalau Anda cuman ngotak-atik itu doang ya, memang dia sedang menjadi anak Allah, menjadi manusia gitu. Jadi sebenarnya kalau debat ini ya, saya harus dari awal ini pasti saya menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Tadi ayatnya saya sudah bacakan, Filipi 2 ayat 6-7. Terus banyak lagi lah ayatnya lah gitulah tentang bahwa ya dia ini sebagai anak Allah gitu. Jadi Anda jangan bilang kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Bukan saya tidak menjawab pertanyaan Anda, tapi jawaban yang Anda pengen ini yang tidak terwujud gitu. Padahal kalau Anda nanya sama saya jawab sesuai dengan standar Alkitab dong. Bukan standarnya Anda. Begitu.
udah cukup Mbak Niken? Ya. Oke, sekarang tinggal Mbak Niken menanya balik ke Bang One Way ya selama 2 menit. Silakan. Silakan Mbak Niken. Nanya apa lagi ya? Saya Nggak apa-apa, nanya aja alamat, nggak apa-apa nanya alamat juga. Silakan Mbak Niken. ya itu tadi lah. Tadi kan dia bilang yang masalah hari kiamat tuh. Anak saja tidak tahu. Yesus itu kan anak. Memang Yesus itu anak Allah. Coba saya tanya kamu. Kamu mengakui Yesus itu anak Allah? Silahkan dijawab. Oke, pertanyaan yang sangat singkat untuk Bang One Way selama 3 menit untuk menjawab ya. Sebentar. Oke, silakan Bang. Silakan Bang. Bang One Way, Ya, silakan. jadi begini ya, dia bertanya apakah Yesus itu anak Allah. Saya kan hanya bertanya kepada dia, membuktikan bahwa Yesus itu tidak sadekat dengan Allah ya. Apakah Yesus anak Allah? Maaf, dalam keimanan Islam Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu bilang Yesus itu adalah Allah, pasti dalilnya ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Sementara itu bukan ucapan Yohanes, itu ucapan sebenarnya itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan Yohanes bin Zebedius. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita merujuk pada iman Islam, firman Dafman, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu adalah nabi yang diciptakan oleh firman kalimatnya. Kata Allah, kun fayakun, jadi, maka jadi apa yang diciptakannya. Jadi sangat ilmiah. Makanya Al-Quran itu untuk meluruskan ya ajaran-ajaran yang sebelumnya, untuk meluruskan. Lalu kita baca Yohanes pasal 17 ayat 8, Yesus itu hanya penyampai firman. Ya, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, lalu aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu bukan firman, itu bukan hanya penyampai firman. Sebab firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus. Ini ucapan Yesus. Sementara Yohanes pasal 1 ayat 1 itu ucapan Yohanes bin Zebedius. Sementara ucapan Yesus ini berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan pada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa itu berasal daripada aku, dan mereka tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah. Tolong moderator di share screen, saya agak lupa pasal Yohanes pasal 17 ayat 8. Waktunya tolong di Ya, udah dimulai. di mute. Tolong minta Yohanes pasal 17 ayat 8. Silakan dibaca. Ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, lihat, Yesus itu bukan firman, bukan, hanya penerima, penyampai firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Di sini ada ada two person ya. Pertama yang mengutus, yang kedua yang diutus. Yang mengutus siapa? God, Tuhan. Yang diutus siapa? Utusan. Mustahil dua pribadi ini, dua person ini menjadi satu, mustahil. Bagi saya bukan orang pintar, tetapi logika saya jalan, mustahil ada Tuhan yang mengutus dirinya sendiri. Jadi jelas ya, Yesus itu bukan firman, hanya penyampai firman. Jesus is the messenger, not God. Udah? Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, untuk bertanya balik buat Bang One Way selama 2 menit ya. Nanti akan dijawab selama 3 menit oleh Mbak Niken. Silakan. Kalau Yesus itu anak tunggal Bapa, siapakah nama Bapa? Pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Oke, pertanyaannya. Diulang coba gimana? Anda mengakui nggak kalau Yesus itu anak tunggal Bapa? Jangan dijawab dulu nanti. Apa pertanyaannya? Kalau Niken mengakui Yesus anak tunggal Bapa, lalu pertanyaan saya, siapakah nama Bapa itu? Terima kasih.
waktu untuk menjawab silakan selama 3 menit buat Mbak Niken ya. Silakan. Jelas saya harus mengakui itu kalau Yesus adalah anak Allah, harus diakui, itu nggak boleh enggak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu harus karena dalam keanakannya ini, dalam kemanusiaannya ini, dia menebus dosa manusia. Jadi wajib dan paten harus diakui. Terus siapa nama Bapa? Ya. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yohanes 17 langsung ke 11 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi menurut ayat ini ya, coba Anda baca ini dan Anda dicerna lagi. Jadi sebenarnya nama Bapa itu siapa? Kalau menurut Yohanes 17 ayat 11, coba. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Nama Bapa Yesus. Tunggu dulu sebentar, tunggu dulu. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Bapa itu ya nama yang lagi ngomong ayat kalimat tadi ini barusan, yang tadi saya bacakan gitu. Terus Anda bingung ya, jadi kalau Yesus ini anak, kok nama Bapa juga Yesua juga gitu ya. Jadi Yesua itu ya artinya Yod-Heh-Vav-He yang menyelamatkan, Yod-Heh-Vav-He juru selamat. Begitu, dan namanya Yesua karena di dalam kitab Matius waktu Yesus lahir, di situ malaikat itu ngomong kalau dan namanya akan diberikan nama Yesus karena dialah yang akan menghapus dosa dunia. Itu ada ayat di Matius, karena dialah yang akan menghapus dosa dunia. Tandanya ya dia ini menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal gitu. Dia menyelamatkan manusia dari itu semua. Makanya Yesua itu artinya Jehovah yang menyelamatkan. Artinya dia sendiri yang menyelamatkan manusia gitu. Cuman pencipta manusia saja yang bisa menyelamatkan manusia. Oke, Begitu. Waktunya pas untuk dan mikirnya saya minta fokus buat semua ya, dan jangan memotong pembahasan ya. Waktunya nanti diulang lagi kalau memotong ya. Saya minta tertib. Untuk waktu bertanya Mbak Niken selama 2 menit, silakan. Mbak Niken. Gini, manusia itu kan awalnya nggak berdosa ya. Kalau di dalam Alkitab gitu. Terus berdosa itu karena manusia nggak taat sama perintah Tuhan. Akhirnya manusia ya kena hukuman gitu. Nah, tapi Tuhan, kalau di agama saya, Tuhan saya sendiri yang menyelamatkan manusia dari semua itu. Nah, kalau Tuhan Anda bisa tidak menyelamatkan manusia? Atau harus masuk dulu ke api nanti baru ke surga gitu, apa gimana coba? Udah segitu Mbak Niken? Iya. Oke, waktu untuk menjawab kepada Bang One Way selama 3 menit, silakan. One Way. Bang One Way. Bang One Way. Halo.
Halo, suara saya ada kedengaran? Bentar. Oh, Bentar, suara saya jelas gak? jelas. Bang One Way. Sinyal kayaknya dia nih. Halo, Bang One Way. Oh, maaf ya, mungkin karena Iya, mohon maaf tadi sinyalnya HP-nya lengket. Sinyal Iya. saya bermasalah. Jadi begini. Oke. Udah mengerti pertanyaannya. Udah mengerti. Jadi begini ya. Tadi saya bertanya, saya menanggapi dia. Yesus anak Tuhan Bapa, nama Bapa adalah Yesus. Saya menangkap demikian. Apakah itu sesuatu yang logik? Yesus anak Bapa, nama Bapa Yesus bagi saya yang berlogika jalan. Tidak logik, karena itu tidak begitu sebetulnya. Yesus itu dibilangnya menebus semua dosa manusia, sementara Yesus sendiri berfirman dalam surat Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia mau menebus dosa semua umat manusia? Lalu mengenai tentang penebusan dosa, tolong admin saya minta dibacakan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saya akan baca dengan kitabnya sendiri. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Oke, yang lain saya minta di mute ya, jangan mengganggu ketertiban diskusi ya. Takutnya nggak konsen nanti yang diskusi. Nah, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang di atas nama bentar dulu jaringannya. Dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat maksudnya, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa. Jadi Tuhan itu bukan menebus, itu menurut dari tanah. Tuhan itu mengampuni dosa asalkan mau bertobat. Jadi saya cukup tidak perlu membantah dengan Al-Quran, saya bantah dengan kitabnya sendiri gitu. Jadi jelas ya dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, Tuhan itu mengampuni dosa hambanya. Apakah manusia itu dalam keadaan berdosa? Ya jelas dalam umat Islam semua manusia itu suci, sebagaimana surat Atin. Dan kami telah menjadikan manusia itu, tolong dibacakan surat Atin ayat kelima. Atin ayat 5 ya. Atin ayat kelima, ayat ke-6, ayat ke-7. Biar penjelasannya biar enak gitu, ada ininya. Jadi bisa nangkap surat Atin. Nah, Atin, nah. Kelima. Ayat kelima. Nah, keempat, ayat keempat, mohon maaf. Nah, surat Atin, ayat keempat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, fitrahnya suci. Ayatnya belum, tolong jalan dulu deh. Lalu ayat kelima, dan kami tempatkan dia ke tempat serendah-rendahnya. Manusia yang memiliki sifat suci, bentuknya baik, kenapa Allah tempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya? Karena dia tidak mau beriman kepada Allah, lalu tidak mau menjalankan segala perintah Allah. Allah tempatkan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Lalu ayat ke-6, kecuali orang yang beramal baik, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Kecuali orang yang mengikuti semua perintah Allah, Allah tempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi itu manusia itu, dia mau masuk surga, mau masuk neraka, ya terserah dia di dunia ini. Begitu ya. Jadi jelas, karena manusia diberikan oleh Allah itu kebebasan berkehendak atau free will. Jadi dalam Islam tidak ada dosa waris, karena fitrahnya manusia itu adalah suci.
Demikian penjelasan dari saya. Jadi mengenai apa katanya tentang dosa waris, jelas dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Allah itu, Tuhan itu Hasem itu mengampuni dosa, bukan menebus. Ya, jadi saya cukup membantah konsep penebusan dosa dengan kitabnya sendiri. Terima kasih. Oke, untuk bertanya balik, Bang Wanwe silakan selama 2 menit ya. Menurut kepercayaan Anda, hidup kekal itu apa? Yang dibilang Yesus tentang surga itu apa? Saya pengen tahu jawaban dari Anda itu. Hidup kekal menurut iman Anda itu bagaimana? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Oke. Mbak Niken, silakan untuk menjawab selama 3 menit ya. Ya, saya mau membuat pernyataan yang tentang tadi Tawarik itu dulu ya. Anda bilang, saya membaca dengan kitab Anda sendiri. Iya, tapi Anda tidak membaca kitab saya secara lengkap berarti. Anda cuma membaca Tawarik, tapi Anda nggak baca di Yesaya dan kitab Imamat. Yesaya 41 ayat 14, janganlah takut. Hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dia jawab juga dengan kitab saya, bahwa Tuhan ini juga menebus, bukan tidak menebus. Terus sekarang tentang penebusan dosa Anda sangkal dengan kitab kita sendiri, ya nggak bisa gitu. Anda udah baca kitab Imamat belum? Di mana dosa itu memang harus ditebus. Kalau di zaman imam-imam, di zamannya Musa itu ditebus dengan darah kambing, darah domba yang suci, yang kudus. Dan itu semua sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya Yesus harus disalib, karena darah yang netes itulah yang menjadi penebusan dosa. Darahnya itulah yang penting. Itu semua digenapi. Jadi hukum yang ada di imamat itu digenapi di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Itu gunanya Yesus disalib. Dan setan paling takut tuh yang namanya Yesus disalib. Makanya ada agama yang menyangkal Yesus disalib gitu. Karena saat darahnya tertumpah, maut kalah, manusia selamat. Kenapa harus darah? Karena di dalam darah terdapat nyawa. Itu rohnya, itu kehidupan manusia itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan Maha Kuasa. Itu ayatnya ada di Imamat juga ya, bahwa di dalam darah terdapat nyawa. Dia memang Maha Pengampun, betul, dia Maha Pengampun. Tetapi hukum penebusan dosa itu tetap harus terjadi. Kenapa? Karena di Kejadian Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini, kalau kamu tidak melanggar aturanku ini, salah satu aturan aku ini, kamu akan mati. Oke, cukup segitu Mbak Niken. Halo. Itu nggak berjalan lagi, tetap berjalan. Dan makanya karena dia menembus dosa, manusia bisa hidup kekal. Nyambung hidup kekal itu ya. Recording in progress. Kalau di kitab Wahyu itu ada dan bumi yang baru namanya. Nah, yang hidup kekal itu, anak-anak Tuhan yang hidup kekal itu, ya nanti hidup di situ berbeda dengan bumi yang sekarang, berbeda dengan langit yang sekarang. Tetapi langit dan bumi yang baru, seperti di kitab Wahyu dijelaskan, di mana tidak ada ratap dan tangis, tidak ada keluh kesah dan sebagainya macamnya, nanti bisa dibaca sendiri di situ. Jadi kita hidup bersama-sama dengan orang kudus, dengan orang-orang benar. Oke, seperti cukup Mbak Niken, waktunya ya. udah habis. Untuk Mbak Niken, silakan bertanya selama. Sebentar. Maaf, ini yang rekod siapa ya? Iya, jangan direkam ya, maaf ya, jangan direkam. Harus ada izin. Iya. Ya, silakan lanjut. Maaf. Waktu untuk bertanya Mbak Niken selama 2 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan Mbak. Kayaknya saya udah nggak nanya lagi deh. Udah nggak nanya lagi? Berarti di close aja gitu? Tok.
partisipan. Mungkin tiktokan aja, habis tiktokan closing statement dah gitu aja. Enggak, kan waktunya Mbak terbatas ya, mungkin yang recent aja gitu, jawab yang recent. Nggak apa-apa KS, kalau sinikannya ada waktu sih. tiktokan Aja dulu. Oh, silakan. Kalau buat tiktokan di Tiktokannya 5 menit aja, tetap di waktu 5 menit gitu. iya, ini cuma ada Pendekkan waktu. dikit, kasih 10 menit lah, 20 Oh menit jangan 5 menit aja, habis Udah, silakan. tiktokan, Iya, habis iya, tiktokan silakan 5 closing menit. statement dah gitu aja. Oke, sip. Lanjut. Ya jadi gimana One Way? Ya, saya tanggapi ya. Ini tiktokan ya. Ya, Jadi saya kalau tiktokan ini boleh motong-motong ya, rame aja ya. boleh. Silakan aja, silakan. Jadi gini ya, rupanya saya lebih hafal Alkitab dibanding saudara Niken. Hidup kekal itu apa? Surga itu apa? Kata Yesus. Dengar dulu. Surga itu apa? Kata Yesus. Hidup kekal itu adalah pasal 17 ayat ketiga. Hidup kekal itu apa? Bahwa hanya mengakui hanya satu Allah yang benar. Kalau dalam satu la ilaha illallah dan mengakui Yesus Kristus yang kau utus, itulah surga kata Nabi Yesus. Ya, Oke, jadi di sini saya Gini, rupanya sebentar. umat Islam yang lebih isi Alkitab dibanding Anda, saudara. Oh saya tahu, Kayak saya ini. tahu ayat itu tenang aja, saya tahu ayat itu Ah, tenang aja. jadi surga itu Jadi apa? gini, Surga itu sebentar. Mengaku Yesus satu-satunya Ya. kau utus. Ya. Gitu ya. Jadi Anda harus Hidup. benar-benar mengaku Yesus sebagai utusan, sebagai anak Allah. Anda dibaptis, Anda keterjamuan kudus, harus seperti itu. Baru itu hidup kekal. hidup Jangan kekal cari itu dengan apa? cara lain. Anda berarti harus benar-benar harus ikut Yesus. Yesus itu hanya diutus untuk umat yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel. Nah, sekarang kalau kayak gitu, kalau gitu Nabi kenapa Muhammad diutus untuk seluruh alam raya sebagai rahmat bagi alam raya. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tunggu, kenapa kalau seperti itu, kenapa dia suruh memberitakan Injil untuk segala bangsa, jadikanlah bangsa semua muridku? Itu ayat kapan turunnya? Itu ayat turunnya katanya sudah Gak Yesus usah, yang Anda jangan ngomong itu ayat turunnya kapan, saya bisa balikin ke kitab Anda loh. Kalau begitu ada kontradiksi dong. Ada satu ayat Kitab hanya Anda turun dari langit langsung, nah itu kapan turunnya? Tahun berapa, coba saya tanya. Gimana? Sebentar, saya potong dulu, waktunya tutup dulu, sebentar. Tutup dulu, Kang, waktunya. Yang lain yang tidak berkepentingan jangan ikut ngomong ya, silakan di-mute ya. Atau saya mute permanen ya. Silakan dilanjut. Oke, jadi begini ya. Hidup kekal itu apa kata Yesus Tuhan. Berarti saya itu lebih tahu Alkitab dibanding Bukan, Pak. Bukan. Gini, Anda kan nanya, hidup kekal itu seperti apa? Bukan nanya syarat hidup kekal itu apa kan gitu. Harus beda, harus tahu bedanya dong. Jadi jangan bilang Anda lebih tahu kitab saya. Pertanyaan Anda tadi itu hidup kekal itu di Kristen itu seperti apa ya? Saya jelasin langit dan bumi yang baru seperti ini itu hidup kekal. Syaratnya ya yang ayat tadi Anda sebutkan salah satunya. Salah satunya loh itu masih ada loh syarat untuk hidup kekal. Ayat-ayat yang lain kalau mau saya buka. Jadi begini ya, dalam Nabi Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, surga itu apa? Surga itu adalah hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar. Berarti hanya ada satu Allah. Siapa? Saya tanya, siapa? Tuhan itu siapa? Coba saya tanya. Utus. Yang Tuhan yang benar itu siapa? Saya tanya. Ya Allah lah. Dan dengan itu jangan dulu Allah dipotong. siapa? Jangan dulu Allah dipotong. siapa? Pak. Allah lu. Yesus Kristus yang kau utus. Jadi tidak mungkin Tuhan sekaligus Yohanes 14 ayat 6. utusan. Tidak mungkin itu loh bagi saya yang bagi yang saya berlok jalan tidak mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri. Lalu kenapa saya tidak mengikuti Nabi Yesus? Karena Yesus itu diutus hanya untuk umat-umat yang hilang dalam Bani Israel. Sebentar. Tunggu. Karena Nabi Muhammad itu seluruh alam raya, sebagai rahmat bagi alam raya dalam itulah. Masa buat alam raya cuma boleh baca Arab doang. Dan tidaklah kami engkau mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi di sini jelas ya. Hidup kekal itu apa? Hanya mengakui Tunggu dulu, sebentar dulu. Iya, udah. Sebentar dulu gini. Di Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang dirinya adalah kebenaran dan hidup. Kebenaran, jalan, dan hidup. Jadi dia itu hidup. Hidup itu Yesus itu sendiri. Dia pembawa kepada kehidupan. kebenaran dan hidup sebagai utusan, betul. Saya akui itu sebagai. Jangan nama-namain ayat Anda. Anda jangan nama-namain ayat ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya silakan bacakan ayat penuh. Ya, Nah, jadi seperti tadi kan Anda terus bawa Yohanes 17 ayat 3 nih. Ini ayat kesukaan kalian kan ya. Mengenal satu-satunya Allah dan mengenal utusan Yesus Kristus. Ya udah, Anda ikut Yesus.
benar ikut-ikut Injil, jangan cari kitab lain. Coba berani nggak Anda dibaptis, Anda ikut perjamuan kudus, Anda berani nggak? Jangan hanya bilang mengaku Yesus, terus nanti alasan dia hanya diutus kepada domba-domba Israel. Coba Anda buka ayat itu coba, nanti saya jelasin. Yang domba-domba Kenapa Israel itu. dijelaskan lagi? Sudah saya bilang kan. Enggak, karena begini Pak, gini, kronologi cerita itu tuh gini. Kekal itu apa? Hanya mengakui satu Allah yang benar, la ilaha illallah. Satu Allah Yesus ya, terus seperti satu dalam Allah yang Islam. benar itu tuh Jehovah. Surga itu apa dalam Islam? Surga itu adalah bukannya dua kalimat tauhid, dua kalimat syahadat. Pak, La ilaha illallah wa tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jehovah itu yang benar. Begitu loh. Jadi jelasnya kenapa saya tidak mengakui. Ya, tapi Anda jangan pede. Anda udah bawa ayat Yohanes 17 ayat 3, Anda jangan pede dulu gitu loh. Allah yang benar itu siapa? Anda harus cari dulu, tahu dulu itu Allah yang benar itu siapa. Jangan Ya, Allah yang benar itu Allah Subhanahu wa taala, Allah Ibrahim, Ismail. Itu Tuhan itu baru ada tahun 600 Masehi. Oh, tidak, jelas Nabi Muhammad hanya meneruskan risalah. Penciptaan itu namanya kenabian. Jehovah, bukan Nabi Muhammad hanya meneruskan risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail. Mohon maaf nih ya, gini, kalau Anda bilang waktunya udah habis. Oke, waktunya udah habis. Sesi selanjutnya untuk menjawab yang resen mungkin ya. Selama berapa menit pengennya? 3 menit atau 5 menit untuk menjawab? Saja terserah moderator.